Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan kajian kitab Sulam Taufik. Mas santri bisa menggunakan kitab yang syarah, dengan kitab syarah Sulam Taufik. Ini bisa dibuka halaman 36. Sementara untuk yang versi matan, untuk versi matan Sulam Taufiknya bisa dibuka halaman 25. Baik, kita langsung mulai kajian kita tentang kewajiban orang yang masih hidup terhadap mayit. Jadi orang yang meninggal dunia. Baik, langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utayono fasal suci. Usulul mayyiti utawi ngedusi mayit. Watakfinuhu lan ngulesi mayit. Ngulesi itu mengkafani. Wassolatu alaihi lan uga nyolati mayit. Wadafnuhu lan ngubur mayit. Jadi memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan iku fardu kifayatin. Hukumnya fardu kifayah. Idza kana arikalane ono sapa mayit. Jadi syaratnya apabila mayitnya itu adalah musliman, orang Islam. Wulida hayyan atau anak kecil yang dilahirkan dalam keadaan hidup. Artinya orang muslim baik tua, muda maupun anak kecil, bayi yang dilahirkan masih hidup. Itu hukumnya bagi orang yang masih hidup, bagi kaum muslimin adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah, sebagaimana kita ketahui bahwa fardu kifayah itu pengertiannya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebagian atau beberapa orang yang melakukan, sudah bisa menanggung kewajiban yang lainnya. Jadi yang namanya memandikan mayit itu tidak seluruh kampung kemudian ikut memandikan, ya tidak. Cukup 1, 2, 3 orang, cukup 2 atau 3 orang yang memandikan. Watakfinuhu, demikian juga mengkafani atau membungkus. Mengkafani mayit itu tidak kemudian satu kampung semua ikut membungkus atau mengkafani, tapi cukup 1 atau 2 orang. Wassolatu alaihi. Nah, adapun untuk menyolatkan mayit ini tentu lebih banyak orang yang menyolatkan, ini lebih baik. Wadafnuhu, demikian juga menguburkannya.
Nah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu adalah kewajiban yang bisa ditunaikan oleh sebagian orang, itu sudah dapat menggugurkan kewajiban orang lain. Jadi satu kewajiban yang bisa diwakili oleh hanya beberapa orang. Kita lanjutkan. Wa wajaba lidzimmiyin, wa wajabalan wajib lidzimmiyin kedue wong kafir zimmi, orang kafir. Sekarang bagaimana hukumnya dengan mayit, orang yang meninggal dunia itu adalah kondisinya dia itu adalah orang kafir atau non muslim, orang kafir. Tetapi zimmi, kafir zimmi, bukan kafir harbi. Jadi perlu kita tahu bahwa kriteria kafir itu ada yang kafir zimmi, ada yang kafir harbi. Kafir zimmi itu adalah orang non muslim yang hidup damai berdampingan dengan orang muslim, itu orang kafir zimmi. Sementara kalau kafir harbi adalah orang kafir atau non muslim yang menyerang ataupun memusuhi orang muslim, ini disebut kafir harbi. Nah ini tentu kewajibannya berbeda. Bagaimana dengan kafir yang zimmi, orang yang berdampingan dengan kaum muslim? Ini takfinun wa dafnun. Jadi orang muslim itu juga punya kewajiban takfinun wa dafnun, kewajiban mengkafani atau membungkus itu mayitnya, wa dafnun, dan ikut menguburkan jika tidak ada kepengurusan. Tidak, artinya mayit dari orang kafir zimmi itu jika tidak ada yang dari kelompok atau dari golongan mereka, misalnya saudara kita kaum agama Katolik atau Nasrani misalnya, atau agama yang lain misalnya Hindu atau Buddha, seandainya tidak ada yang rumat, maka kita kewajiban untuk mengkafani sekaligus menguburkan mayit itu. Wali syiqti mayyitin, nah adapun untuk bayi yang gugur, bayi yang lahir meninggal di dalam perut ibu, jadi dilahirkan itu sudah posisinya meninggal, maka kewajiban orang yang hidup itu apa? Huslun wa kafnun wa dafnun, yaitu memandikan, wa kafnun dan mengkafani atau membungkus, wa dafnun dan menguburnya. Wala yusolla, dan tidak disolatkan. Jadi bayi yang mati, bayi yang meninggal di dalam perut ibu kemudian dilahirkan sudah dalam kondisi meninggal, itu wala yusolla, maka tidak perlu disolatkan. Berbeda dengan yang ketika dilahirkan itu masih dalam posisi hidup, kemudian dia sudah lahir di dunia, kemudian sudah hidup di dunia, baru kemudian misalnya umur 1 tahun atau 2 tahun meninggal, maka ada kewajiban untuk tetap menyolati. Tetapi untuk lisyaqti mayyit, untuk bayi yang dilahirkan dalam keadaan sudah meninggal, maka cukup dimandikan, dikafani, dan
langsung dikuburkan. Walayu sholalan ora den sholati alaihi ma ing ngatasé kafir dhimmi dan bayi yang lahir sudah dalam kondisi meninggal tadi. Itu tidak perlu disolatkan. Jadi hukumnya tidak disolatkan itu sama dengan kafir dhimmi. Waman lan sapane wong mata kang mati sapa man fi qitalil kufari ing dalem peperangan maring wong kafir, tegese mujahidin, orang yang mati syahid, Waman lan sapane wong mata kang mati sapa man fi qitalil kufari ing dalem matine mau krana perang maring wong kafir, bisa babihi kelawan sebabe peperangan mau perang karo wong kafir, artinya jihad fisabilillah, artinya mati syahid. Kufina mongko cukup den kafani, cukup dibungkus orang yang meninggal karena ya mati syahid tadi itu, fithiyabihi kelawan nganggo pakaiane. Jadi dalam tulis nggo pakaian perang ya nggo pakaiane perang itu ndak apa-apa, langsung sebagai kafannya, sebagai pembungkus mayitnya itu. Jadi baju apapun, kalau di Indonesia misalnya baju tentara ya baju tentaranya itu yang hijau ya, poleng-poleng gitu ya, ya itu langsung dikuburkan. Bisa babihi kufina fi thiyabihi fa'ilam takfihi mongko lamun ora nyukupi apa pakaiane mau, zida alaiha mongko cukup ditambah bagian sing kurang mau. Jadi kalau pakaian yang digunakan saat perang karo wong kafir kemudian mati syahid itu misalnya untuk penutup mayatnya itu misalnya kakine burung ketutupan, dia cukup kakine itu ditambahi kain, sedang yang lain tidak perlu. Zidaleha wadufina lan kemudian juga langsung dimakamkan. Jadi tidak perlu disolati orang yang mati syahid. Itu jadi langsung dikafani dan langsung dikuburkan. Jadi tanpa dimandikan dan juga tanpa disolati. Itu hukum bagi orang yang meninggal dalam keadaan syahid perang melawan orang kafir. Wadufina wala yusalulan ora den dusi, tidak dimandikan, wala yusolalan ora disolati alaihi ing ngatasé wong sing mati syahid, mati krana perang melawan orang kafir itu. Wa qalul husri utai sithik-sithike, wa qalul husri utai luwih sithik-sithike ngedusi mayit iku izalatun najasati, ngilangi najise mayit. Jadi bagian-bagian kotor itu dibersihkan, bagian-bagian sing najis, utamane bolongan loro, bolongan ngarep karo bolongan mburi. Bagian nek kon sing lanang bagian zakare karo bagian duburnya. Nah, demikian juga bagi sing putri ya bagian bagian kemaluannya yang depan itu, dan kemudian bagian duburnya itu dibersihkan. Terlebih lagi ketika yang meninggal itu misalnya perempuan yang sedang haid, maka ya dia harus dibersihkan, najisnya itu harus dibersihkan. Itu aqallul husri, luwih sithik-sithike ngedusi mayit yaiku izalatun najasati, ngilangi
najis, wa ta'mimu jami'i basyarihi lan meratakan ngrataake jami'i basyarihi ing sekabehane kulite mayit, wa sya'rihi lan rambute mayit. Jadi kulite nek iso ya basah, kudu diratani, dibasahi semua kulite, mulai ujung rambut sampai ujung waki, kulite kabeh resik, artinya kena banyu, kena air ya, kena air. Wasyarihi dan juga bagian rambutnya. Wa ingka sufalan senajan tebal, ketel, senajan rambutnya mau ketel, marotan bilmai saambalan, ya cukup sekali, ujinya cukup sekali, membasahinya cukup sekali, bilmai al mutahhiri kelawan banyu kang suci tur yo nyucikake. Iki perkara banyu suci nyucikake ini wis bab ngarep, ning ngarep kono, jadi sudah dijelaskan di bab yang awal begitu. Jadi ora oleh ngedusi mayit tok nggawa degan, banyu degan, misalnya es degan, tidak boleh. Nggawa kopi, ngedusi mayit tok nggawa kopi, nggawa air teh, tidak oleh. Jadi bilmai al mutahhir kelawan banyu sing nyucikake. Wa aqalul kafni utawi sithik-sithike ngafani mayit. Jadi batas minimal untuk mengkafani mayit itu apa? Satiru jami'il badan, yaiku nutupi sekabehane badan. Jadi secara keseluruhan badane mau ketutupan. Wasala sulafa ifa lan ono telu lempitan, jadi ono telung sap, liman gedhe wong taroka kang duwe kang ninggalake sapa man tirkatan ing tinggalan zaidatan kang luwe ala dainihi ing atase utange man, walam yusi lan senajan ora wasiat bitarkiha kelawan oleh ninggalake zaidah atau tinggalan mau. Jadi batas minimal ngulesi atau mengkafani mayit itu satu kain menutupi sekujur tubuhnya. Tetapi bagi orang yang punya kelebihan, maka disunahkan atau seyogianya sebaiknya 3 lapis. Jadi 3 lapis ya. Itu minimal 3 lapis. Jadi kalau yang laki-laki itu bagian pusar sampai lutut itu 1, itu kemudian dada bawah juga 2, kemudian sekujur tubuh. Ini apa? 3 sab, jadi 3 lataif, 3 apa? 3 lafaif, 3 lapis, telung lapis, 3 lapis kain ya, 3 lapis kain. Nah ini bagi orang yang liman tarokatir katan, bagi mayit yang meninggalkan harta benda melebihi hutangnya gitu. Jadi setelah melunasi hutangnya dilunasi, itu masih ada sisa uang misalnya, maka sisa harta benda, maka ini kemudian dianjurkan untuk ngulesi, untuk mengkafani mayit itu sampai 3 lapis.
Wa aqallu sholati alaihi utawi sekarang salat wa aqallu sholati alaihi utawi luwih sithik-sithike salat alaihi tumrap mayit iku ayan wiya ing yen to niat sapa man fi'las sholati ing nglakoni salat. Jadi batas minimal menyolatkan mayit itu adalah orang itu punya niat untuk melakukan sholat atau menyolati mayit. Wal fardho nglakoni sholat lan wal fardho jadi fardu kifayah, fardu niat apa nyolati mayit, wal fardho lan kefarduan gugurke kewajiban. Watu ayina lan negasake jelasake. Jadi memperjelas gitu. Wa yaqula Allahu akbar kanthi ucapan Allahu akbar, jadi takbiratul ihram. Jadi pas niat aku niat nyolati mayit iki karo sembari mengucap takbir Allahu akbar sambil ngangkat tangan. Wa huwa qaimun hali ngadeg, posisine ngadeg. Jadi nyolati mayit itu jor lungguh, tapi posisinya posisi ngadeg. Wa huwa qaimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qadaro lamun kuwasa sapa man. Jadi bagi yang kuat untuk berdiri ya berdiri, tapi kalau memang tidak kuat berdiri ketika menyolati mayit ya sambil duduk tidak apa-apa. Tapi ora umum nyolati mayit kok karo lungguh, dadi yo berdiri. Sumaya qira'a mongko nuli maca sapa man al-Fatihata ing surat Fatihah. Maca surat Fatihah. Sumaya kula mongko nuli ngucap Allahu akbar, terus ngucap Allahu akbar. Jadi takbir, setelah takbir membaca Fatihah, setelah membaca Fatihah terus takbir lagi yang kedua, takbir yang kedua. Nah ini Mas Santri saya sarankan untuk mempraktekkan sholat mayit ini, karena nanti kalau tidak terbiasa ya jadi segala sesuatu kalau tidak terbiasa itu nanti ya kagok itu ya, baca kagok. Jadi kalau ada mayit, ada orang yang meninggal di tetangga kita atau apalagi keluarga kita, ya kita berusaha untuk ikut menyolati itu. Jadi lebih banyak yang menyolati akan lebih afdol, lebih utama. Jadi membaca takbiratul ihram, niat tadi sembari membaca takbiratul ihram, kemudian yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca takbir. Setelah takbir apa? Sumaya kula mongko nuli maca sapa wong sing salat mayit mau. Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin. Itu paling singkat, paling ringkas. Allahumma do ya Allah sholli mugi paling sholawat kesejahteraan panjenengan ala Muhammadin ing atas Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi cukup Allahumma sholli ala Muhammad, cukup sekali. Terus sumaya kula mongko nuli ngucap sapa wong sing nglakoni salat mayit mau Allahu akbar. Nah ini Allahu akbar, ngucap Allahu akbar. Sing Allahu akbar kang kaping telu. Nah, setelah ngucap Allahu akbar sing kaping telu, setelah itu donga. Apa dongane? Allahumma ighfir lahu. Allahumma do ya Allah, ighfir mugi panjenengan paring pangapura lahu dhateng mayit. Warhamhu lan
paring welas asih panjenengan hu dateng mayit. Nah iku sik lebar takbir ketiga. Jadi takbir pertama membaca surat Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa. Allahumma fir lahu warhamhu. Tsumma yaqula Allahu Akbar. Baru kemudian takbir yang keempat. Yaqula Allahu Akbar, membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Ta'ala Gusti Allah Akbar. Itu zat kang maha agung, zat kang maha gede, maha besar. Terus Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maca salam. Jadi lebar Allahu Akbar terus maca salam. Jadi setelah mendoakan mayit, kemudian takbir yang keempat. Setelah takbir keempat langsung salam. Itu batas minimal. Batas minimal sholat mayit. Gitu. Wala buddha lantan kena ora. Artinya wajib. Wala buddha lantan kena ora ming suruti sholati. Setengah seko piro-piro syarate sholat. Watarkil mubtilat. Lan uga ninggalake perkara sing batalake salat. Maksude nyolati mayit itu ya kudu suci, duwe wudu. Ngono maksudnya. Ya nutup aurat, Ora kok nyolati mayit terus ora nggawa tanpa nutup aurat. Ora nggawa penutup aurat. Nah itu ora oleh, jadi ya kudu nutup aurat. Watarkil mubtilat lan uga ninggalake perkara-perkara sing batalake salat. Iki babagan salat mayit. Nah, saya sarankan kepada seluruh mas santri, jika tetangga kita, saudara kita, atau siapa saja keluarga dari teman kita ada yang meninggal, kemudian kita melaksanakan takziah, cobalah kita ikut menyolatkan. Nah ini babagan sholat mayit. Wa aqallu dafni. Sekarang wa aqallu dafni lan utawi sithik-sithike utawi luwih sithik-sithike nguburake mayit yaiku hufratun. Ya jugangan itu ya apa? Lubang tanah itu. Taktumuro ihatahu kang bisa nyimpen ihatahu ing gandane mayit. Jadi sithik-sithike apa kuwi jenengane jerone jogangan. Dalamnya lubang itu yang penting bisa menyimpan bau mayit itu. Jadi diperkirakan kalau ditanam mayitnya itu ditanam di situ itu sudah tidak berbau lagi, tidak kemana-mana baunya. Nah ini sudah cukup. Ro'yatahu watahrusuhu minas siba lan bisa ngrekso. Yang kedua syaratnya lubang kubur tadi itu bisa menjaga mayit itu, ngrekso jaga mayit mau minas siba seko kewan galak. Misalnya lubang itu mampu ngrekso, jadi mampu menjaga tidak di mayitnya itu tidak bisa diambil oleh hewan-hewan yang buas. Misalnya kuburannya itu kok terlalu cetek, didusir-dusir karo ketek atau karo macan misalnya, atau ular misalnya, atau serigala misalnya. Nah ini diharapkan dipastikan bahwa lubang itu tidak mungkin bisa digali oleh hewan buas. Jadi itu batas minimalnya. Yang pertama bisa menahan bau dari
mayit, yang kedua adalah bisa menjaga keamanan mayit itu dari binatang buas. Wa yusannulan dan sunatake, dan disunahkan untuk apa tadi? Untuk kuburannya itu tadi ayu ammaqo en yento jerone lubang mau, jerone jogangan mau ta kodro komatin wabastotin wayuwassau kodro komatin sekirane apa kuwi jenenge komatin sak dedek wabastotin lan sak pengawe. Jadi sak dedek sak pengawe itu orang berdiri itu ya, ketika orang berdiri itu kemudian ditambah dengan sak pengawe begitu, satu tangan, jadi dhuwurnya ya, tingginya itu 2 meteran lah, 2 meteran kurang sedikit ya, 190-an kisarannya begitu. Jadi sak dedek sak dedek sak pengawe secara basa anu ya. Jadi tingginya orang dewasa ditambah dengan bagian tangan kita itu pengawe. Jadi panjangnya apa ini? Mulai dari siku sampai ujung jari kita, ujung jari tangan kita. Bastatin wayuwassau, dan juga lebih dilonggarkan gitu, dilonggarkan, orang ngepres. Jadi orang ngepres kanggone mayit, jadi dikei jeda, ada rungganya. Mayite tingginya 170 misalnya, ya dibuat 175 atau 170 ya 190. Jadi ada sisa gitu. Jangan terlalu ngepres. Juga bagian lebarnya juga jangan terlalu ngepres. Jadi misalnya lebar kok hanya 30 cm misalnya, itu terlalu ngepres. Tidak bisa untuk nanam orang yang nguburkan itu. Jadi ya 190 atau ya 2 meter musuh 2 meter musuh 60 cm misalnya, 60 cm itu untuk lebarnya misalnya. Jadi untuk apa tadi? Untuk lubang kubur gitu ya, untuk lubang kuburnya. Wajibulan wajib taujihuhu utawa wajibulan wajib taujihuhu ngadepake. Jadi menghadapkan orang yang menguburkan itu wajib menghadapkan mayit itu ilal kiblati maring kiblat. Jadi posisinya ngiblat. Nah, dalam kasus ketika mayit itu misalnya itu dalam posisi menggunakan di makom menggunakan peti misalnya dari rumah sakit, sudah dikafani di rumah sakit, kemudian posisinya di rumah sakit sudah ditata rapi seperti itu, dan kita tidak mungkin membongkarnya, maka ya petinya itu saja langsung dimasukkan ke lubang kubur, Nah, ini barangkali yang kita pelajari terkait dengan kewajiban seorang muslim terhadap mayit. Jadi perlu saya ingatkan bahwa di dalam bahasa kitab itu menggunakan istilah mayit. Mayit itu tidak dibedakan antara laki perempuannya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi biarpun misalnya yang meninggal itu perempuan,
ini kemudian kalau sudah meninggal itu namanya mayit. Laki-laki juga mayit. Maka kemudian bacaan doanya ini juga tetap saja menggunakan mudzakkar. Jadi Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu gitu. Jadi yang kita sholati itu adalah mayit gitu. Tetapi kalau kemudian kita menyebutkan kepada namanya, kita mengkhususkan kepada namanya, maka kemudian kita juga bisa mendoakannya dengan seandainya perempuan, misalnya Fatimah misalnya, maka kemudian kita bisa mendoakannya dengan Allahumma gfir laha warhamha. Tetapi sekali lagi, kalau kemudian misalnya kita itu takziah ke satu tempat dan kita tidak tahu ini mayitnya ini sungguhnya laki-laki atau perempuan, maka ya sudah kita yakinkan saja, kita kembalikan saja kepada asal katanya, itu mayit. Saya menyolati mayit. Maka kemudian doanya ya cukup ya menggunakan mudzakkar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Demikian, semoga bermanfaat kajian kita untuk hari ini, dan selamat melaksanakan puasa. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.